Nah, kali ini kita akan ganti mesin ya kawan-kawan. Jadi sebuah kompo ini sudah tidak bisa diperbaiki. Kali ini kita akan ganti mesin sekaligus dua ampli sekaligus ya. Jadi dua ampli sekaligus yang beda karakter. Nah, jadi ini satu karakter untuk speaker kecil ya. Ada tiga speaker, nanti dia karakternya plat. Dan yang ini karakternya high ya, atau cocok untuk ngebass. Dan kita pakai speaker yang agak besar juga, itu 10 in subwoofer. Nah, di sini akan kita modifikasi ya. Jadi ini akan saya bikin juga potensio, kemudian input, dan ini kita coba dulu seperti apa karakternya agar kawan-kawan bisa mendengar ya. Baik, jadi tab kompo ini sudah beberapa kali rusak ya kawan-kawan, dari trafo, kemudian amplinya juga bermasalah, transistor IC audionya itu short ya, kemudian JRC 4558 itu sebanyak 3 biji, tidak ada yang keluar tegangan. Jadi ini sudah saya klaim sudah parah ya, sudah saya nyatakan parah, dan akan kita ganti dengan ampli double ya, dari ampli TV tabung yang cukup bagus, itu dari sub ya, dari sub, dan yang satunya lagi juga dari sub juga, tetapi beda karakter ya IC-nya. Nanti saya perlihatkan. Nah, jadi ini adalah 7808 ya. Jadi untuk ampli yang flat ini, dia karakter flat ini fix ya, menggunakan tegangan 8 volt. Jika lebih atau kurang itu suaranya akan kacau ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini. Elko-nya juga sudah saya perbesar ya untuk mikrofaradnya, dan cukup 2200 mikrofarad. Dan yang satunya ini dia berkarakter subwoofer ya, atau low. Itu kita gunakan speaker 10 in untuk subwoofernya. Nah, jadi itu trafo yang akan kita gunakan juga. Nah, jadi saya pasang beberapa heatsink ya, karena cukup panas untuk mengangkat speaker yang banyak. Karena untuk di TV tabung itu dia hanya memakai dua speaker kecil ya, jadi tidak perlu heatsink besar. Itu sudah dirancang pabrik, dia tahan. Nah, kita coba dulu untuk volume dari treble nanti ya, seperti apa, apakah normal. Oke, normal ya, dia 50.000 ohm. Sebenarnya yang bagus itu untuk volume itu sekitar 20 atau 30 saja ya kawan-kawan. Nah, ada baiknya kita pasang juga untuk kapasitor hijau kecil seperti ini ya, 104J. Itu untuk membersihkan suara dari input volume. Nah, jadi biasanya saya pasang seperti itu. Mohon maaf ya, di tempat saya ini ada hujan ya kawan-kawan, lagi hujan. Jadi suara gemuruh terdengar di video kita kali ini. Oke, ini kita pasang ya untuk volume treble-nya. Jadi khusus treble itu menggunakan volume agar bisa diatur ya, naik turun treble-nya dari vokal maupun icis-icisnya. Nah, untuk input audio ini saya sediakan ada dua ya. Satu untuk jack Akai, dan satu lagi untuk jack 3,5 ke handphone ya. Jadi ada dua input untuk audionya. Nah, jadi nanti menyesuaikan ya, yang punya nanti menyesuaikan. Nah, ini untuk output speaker ya kawan-kawan, saya kasih RCA juga colokan seperti ini. Ini beda-beda ya kawan-kawan, ada LR, yang L itu untuk bass, dan yang R itu untuk flat ya, atau treble. Jadi jangan digabung, ini tidak bisa digabung kawan-kawan karena beda karakter. Oke, untuk output speaker itu sudah ready ya, sudah siap untuk disambung ke salon atau speaker seperti apa, tinggal menyesuaikan treble dan bassnya. Nah, jadi ini untuk mekanik dari tabnya ya, kaset kita lepas saja karena sudah tidak berfungsi juga. Dan ini lumayan makan tempat juga nanti.
Oke, untuk output speaker, trafo, dan modul itu PSO dia sudah terpasang ya. Dan ini untuk Bluetooth bisa, untuk charger bisa karena dia memakai 5 volt ya dari PSO nya. Dan ada juga 12 volt, kemudian ada juga 30 volt, itu kita kasih jalur out ya, keluar nanti di lewat belakang dari tabnya. Oke, saya rasa lumayan mantap ya kawan-kawan. Hanya dari ampli TV tabung ini sudah bisa bersaing ya dengan bikinan pabrik. Nah, mantap ya kawan-kawan. Jadi sudah siap untuk speaker yang lebih besar. Nah, ini kita pasang untuk indikator dari trafonya yang 12 volt. Di sini kemudian ada input audionya, kemudian ada volume. Nah, di sini sudah terpasang semua ya. Untuk modul Bluetooth juga bisa, tinggal colok dengan trafo 3 ampere ya, lilitan besar. Nah, untuk modulnya PSU-nya ada 2 ya, kawan-kawan. Kemudian amplinya ada 2 juga dengan beda karakter. Dan ini akan kita tambah kipas juga ya, kipas pendingin itu pasti entah pakai sensor nanti bisa juga ya, sensor panas. Dan di sini juga kita pasang speaker. Nah, jadi semacam ini ya kawan-kawan dalam kondisi di on kan. Nah, dia double LED ya, LED-nya banyak sekali. Itu dari trafo ada, kemudian dari amplinya masing-masing juga ada LED ya. Nah, ini nanti kita pasang speaker di bagian atas. Speaker kecil ada 3 tadi ya, itu untuk treble atau vokal itu bagus. Nah, ini sudah saya pasang dengan kuat ya. Nah, sebenarnya ini untuk speakernya itu masih bisa diperbesar ya, yang bundar ini. Untuk 5 in saya rasa cukup, masih bisa. Oke, jadi seperti itu penampakan dalamnya ya. Nah, satu lagi kawan-kawan, ini kipas saya pasang lewat on off ya. Jadi untuk buka tutup bekas PCD-nya itu saya manfaatkan untuk on off-nya. Jadi jika dia tidak terlalu panas itu tidak perlu dihidupkan ya kipasnya. Dan ini hanya sebagai variasi saja, jadi tidak terlalu bermakna ya kawan-kawan. Hanya untuk memanfaatkan saja dari on off-nya. Oke, mantap ya kawan-kawan. Jadi seperti ini renovasi atau modifikasi dari ampli tab compo ya yang sudah rusak parah. Jadi kita bisa gunakan ampli lain, bisa beli online juga ya. Ampli-ampli itu di online banyak juga, itu harganya terjangkau. Pilih 2 ya, 2 biji atau 3 atau 4 tergantung nanti dirakit. Tetapi dibedakan untuk karakternya. Untuk karakter suara dibedakan, jangan sama. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan beberapa speaker, baik yang low maupun high ya, baik treble, bass, middle, tweeter ataupun subwoofer ya kawan-kawan. Nah, jadi mantap sekali. Dan ini sudah saya tandai juga ya agar tidak ketukar untuk bass dan treble-nya. Karena ini tidak bisa digabung ya kawan-kawan, untuk jalur ground-nya itu beda. Untuk yang bass itu jalur ground-nya itu tidak sejalur dengan negatif dari elko atau negatif dari tegangan ya.
Kemudian yang treble, yang flat itu dia gabung dari out speaker negatif, itu dia gabung dengan negatif dari echo atau negatif dari tegangan. Jadi seperti itu, dia tidak bisa digabung karena bisa rusak ya, IC audionya bisa pecah. Oke, jadi seperti ini untuk penampakan belakangnya ya. Untuk jalur AC 220 voltnya kita perbaiki agar keamanannya lebih bagus ya kawan-kawan. Siapa tahu ada anak-anak, jadi jangan sampai berbahaya.